Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman praaksara atau prasejarah. Apakah itu zaman praaksara atau zaman prasejarah? Mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu. Kita lihat dari asal katanya. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi, zaman praaksara adalah suatu babakan dalam periode sejarah yang mana belum ada atau belum mengenal tulisan. Periodisasi zaman praaksara. Zaman aksara dapat dikaji melalui dua hal. Yang pertama, melalui geologi atau berdasarkan umur batuan. Yang kedua, dikaji melalui arkeologi atau peninggalan-peninggalan budaya yang digali dan menunjukkan bukti-bukti adanya tanda-tanda kehidupan pada masa tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman praaksara berdasarkan geologi atau umur bebatuan. Nah, geologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Berdasarkan penelitian geologi, proses perkembangan bumi itu dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman Arkaikum yang berlangsung 2,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum yang berlangsung 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum yang berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Dan yang keempat adalah zaman Neozoikum yang berlangsung dari 65 juta tahun yang lalu. Yang pertama adalah zaman Arkaikum atau disebut juga zaman Arkeozoikum. Zaman Arkaikum berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu, merupakan awal pembentukan bumi. Pada saat ini kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan. Pada masa ini juga merupakan awal pembentukan benua dan samudra. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Secara bahasa, Paleozoikum dalam bahasa Yunani berarti kehidupan tua. Zaman ini dikenal juga dengan sebutan zaman pertama. Kan bumi masih belum stabil. Pada masa ini sudah mulai terdapat kehidupan berupa mikroorganisme. Pada zaman ini terjadi perubahan geologi dan iklim yang sangat cepat karena tenaga eksogen serta tenaga endogen yang mempengaruhi permukaan bumi. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Kambrium. Yang kedua, periode Ordovisium. Yang ketiga, periode Silur. Yang keempat, periode Devon. Yang kelima, periode Karbonifera. Yang keenam, periode Permia. Yang pertama adalah periode Kambrium. Periode Kambrium adalah periode pertama dan tertua yang ada pada zaman Paleozoikum. Periode ini diperkirakan berlangsung sekitar 570 hingga 405 juta tahun yang lalu.
Pada masa ini muncul berbagai kelompok hewan tak bertulang belakang di laut dangkal seperti trilobit. Nah, ini adalah gambar trilobit. Trilobit itu bisa disebut juga dengan hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua adalah periode Ordovisium. Periode Ordovisium berlangsung pada 505 hingga 440 juta tahun yang lalu. Nama Ordovisium pertama kali diusulkan pada tahun 1879 oleh Charles Laporte, seorang ahli geologi berkebangsaan Inggris. Pada periode ini muncul hewan bertulang belakang, contohnya ikan tanpa rahang, yang kemudian kan ini disebut sebagai vertebrata tertua. Yang ketiga, periode Silur. Periode Silur diperkirakan berlangsung antara 440 hingga 410 juta tahun yang lalu. Ikan dan makhluk laut lainnya pada periode ini telah berevolusi secara cepat, terutama ikan berahang. Selain itu, muncul pula ikan air tawar. Kehidupan di permukaan bumi juga mulai berevolusi dengan munculnya tumbuhan darat. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi kehidupan ikan di laut pada periode Silur. Yang keempat adalah periode Devon. Periode Devon diperkirakan berlangsung antara 410 hingga 360 juta tahun yang lalu. Periode Devon dikenal juga sebagai zaman ikan karena pada periode ini banyak sekali muncul keanekaragaman ikan yang hidup di air. Contohnya ikan purba coelacanth. Pada periode ini muncul juga hewan darat seperti hewan amfibi dan hewan serangga. Selain amfibi, ada juga hewan darat yaitu serangga. Pada periode Devon, tumbuhan-tumbuhan yang ada di darat juga mengalami evolusi yang sangat pesat. Kelompok tanaman tersebut juga berevolusi menjadi pohon berbiji pertama. Kelima adalah periode Karbonifera. Periode karbon diperkirakan terjadi sekitar 360 juta hingga 286 juta tahun yang lalu. Pada periode ini terjadi kenaikan permukaan laut yang membentuk rawa-rawa besar yang menyebabkan banyak tumbuhan yang mati dan membusuk. Sisa-sisa dari tumbuhan pada zaman karbon inilah yang kelak nantinya akan menjadi batu bara yang merupakan sumber daya alam terpenting bagi manusia pada masa sekarang. Selain itu, pada masa ini juga muncul binatang melata. Periode ke-6 pada zaman Paleozoikum adalah periode Permia. Periode ini diperkirakan berlangsung sekitar 360 juta hingga 286 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, populasi reptil sangat banyak sehingga mengalahkan amfibi. Kondisi alam pada saat ini sangat kering, hanya ada satu benua yaitu Pangea. Pada akhir periode Permia, terjadi kepunahan massal, di mana hampir 90% makhluk hidup di permukaan bumi ini punah, diakibatkan oleh peningkatan aktivitas erupsi vulkanik dan pembentukan Pangea, benua terpisah yang menjadi satu, sehingga suhu di bumi naik sebesar 5 derajat Celcius. Pada periode ini, hewan-hewan reptil seperti diapsid dan synapsids berkembang secara cepat. Pada masa ini juga terjadi pembentukan induk benua atau Pangea.
Berikutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Trias. Yang kedua, periode Jura. Yang ketiga, periode Kretasius atau Kapur. Periode Trias. Periode Trias berlangsung dari 245 hingga 208 juta tahun yang lalu. Selain itu, pada masa ini mulai bermunculan mamalia dan reptil air. Dan tumbuhan yang mulai muncul adalah tumbuhan cicat atau sejenis palem. Benua Pangea yang masih satu kesatuan bergerak ke utara dengan membentuk gurun. Sementara itu, dengan mencairnya es di kutub bagian selatan, menimbulkan celah-celah benua. Pada masa ini, dinosaurus berukuran besar pertama kali mulai muncul. Hewan lainnya yang muncul pada saat itu diantaranya Listrosaurus, Labyrinthodon, dan Euparkeria. Selain itu, mulai muncul juga mamalia dan reptil air. Muncul juga tumbuhan cicat, cicat sejenis palem. Periode Jura. Periode Jura berlangsung dari 201 juta hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada periode ini dikatakan masa kejayaan kehidupan dinosaurus karena pada masa ini mulai bermunculan berbagai jenis dinosaurus. Lautan dan samudra dikuasai oleh reptil laut. Sedangkan di udara muncul reptil terbang yang bernama Pterosaurus dan Pterodactyl. Jenis hewan lainnya yang muncul pada masa ini adalah seperti buaya, amonid, belemit, yang jumlah hewan tersebut menjadi banyak. Pada periode ini, benua Pangea terpecah, di mana benua Amerika sekarang memisahkan diri dengan Afrika, sedangkan Amerika Selatan pecah dari Antartika dan Australia. Berikutnya adalah periode Kretasius atau periode Kapur. Periode Kapur berlangsung dari 145 juta hingga 65 juta tahun yang lalu, di mana pada masa ini dinosaurus masih berkembang. Sebagai spesialis baru yang muncul adalah Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Triceratops, dan Hadrosauria. Di akhir periode Kapur terdapat banyak letusan gunung berapi yang menjadi penyebab kerusakan atmosfer secara. Diperkirakan meteor besar menghantam bumi sehingga 75% dari kehidupan yang ada di muka bumi ini punah. Zaman terakhir dalam proses perbentukan bumi pada masa praaksara adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum atau istilah lainnya adalah zaman Kenozoikum, di mana Kenozoikum berasal dari bahasa Yunani yaitu kainos yang artinya adalah baru dan zoe yang berarti kehidupan. Dengan demikian, Kenozoikum berarti zaman kehidupan baru. Zaman Neozoikum ini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi beberapa periode. Yang pertama periode tersier dan yang kedua adalah periode kuartir.
Periode tersier berlangsung 65 juta hingga 1,6 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan primata dan kera besar. Pada masa ini, padang rumput mulai bermunculan seiring dengan adanya pendinginan iklim. Periode kuartir. Periode kuartir berlangsung sekitar 1,6 juta tahun yang lalu. Pada periode ini manusia mulai muncul dan berkembang. Zaman kuartir dibagi menjadi dua periode, yaitu Pleistosen dan Holosen. Pada masa Pleistosen, suhu bumi mengalami penurunan, sehingga es di kutub-kutub dan pegunungan semakin meluas, mengakibatkan permukaan air laut turun sehingga beberapa pulau terbentuk. Masa ini sering disebut sebagai periode glasial. Kemudian masa Holosen berlangsung 20.000 tahun yang lalu. Pada masa Holosen, suhu bumi mengalami peningkatan sehingga lapisan es di kutub-kutub dan pegunungan mulai mencair. Kemudian menyebabkan sebagian besar pulau-pulau yang terbentuk pada periode sebelumnya tenggelam dikarenakan naiknya permukaan air laut. Pada periode ini mulai muncul manusia, yaitu Homo sapiens atau manusia cerdas. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.